Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk hari ke-7 di dalam 40 Day to Build Up Our Faith. Di hari yang ke-7 ini saya akan sharing tentang faith come by hearing. Kita sudah mendengar di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Matius 9 ayat 26 dikatakan, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu Saudara, kabar apa yang kita dengar hari-hari ini? Berita tentang apa yang kita dengarkan? Tuhan mau kita memilih berita, kabar yang kita dengarkan. Kita mendengarkan kabar baik yang dapat membangkitkan iman kita, atau kita mendengarkan kabar busuk yang dapat menghancurkan, melemahkan iman kita. Nah, kita akan melihat satu contoh tentang kabar busuk di dalam firman Tuhan yang membuat bangsa Israel tidak bisa menikmati, menerima janji Tuhan dalam hidupnya. Di dalam Bilangan 13 ayat 23 dikatakan, ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika 12 orang pengintai mengintai tanah perjanjian, dikatakan begitu luar biasa tanah tempat yang dijanjikan Tuhan, sampai buah anggurnya, setandan buah anggur harus 2 orang yang menggotongnya. Nah, mereka mengintai selama 40 hari. Nah, Bapak Ibu Saudara masih ingat prinsip 40 hari ini sangat penting. Kenapa selama 40 hari ini saya mendorong, menguatkan, mengencourage Bapak Ibu Saudara, mari kita lakukan dengan konsisten dan intentional selama 40 hari ini. Selama 40 hari ini saya akan sharing kepada Bapak Ibu Saudara firman Tuhan setiap hari untuk kita membangun iman kita. Maksimal selama 15 menit saya berdoa, spend waktu Bapak Ibu Saudara, sediakan waktu Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan sampai selesai. Lakukan dengan konsisten dan lakukan secara intentional. Selama 40 hari ini akan menentukan Bapak Ibu Saudara, engkau hidup dalam kemenangan atau dalam kekalahan. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara hidup di dalam kemenangan. Nah, kita melihat lagi lanjut cerita yang tadi, ayat 26 dikatakan, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan mereka langsung setelah mengintai, mereka langsung pulang dan memberitakan kepada Musa, kepada Harun dan kepada segenap orang Israel. Nah, Bapak Ibu saya berdoa, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang langsung beritakan Bapak Ibu saudara. Jangan tunda membawa kabar baik. Jangan tunda untuk menyaksikan kesaksian Bapak Ibu Saudara. Jangan menunda, sebarkan video ini. Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan pengajaran yang Bapak Ibu Saudara terima, bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu Saudara kita menjadi pembawa berita kabar baik. Mari kita selama 40 hari ini kita mau fokus, pilih apa yang kita dengarkan, lakukan secara konsisten dan intentional, dan beritakan kabar baik. Jangan tunda, langsung lakukan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita melihat juga dikatakan di dalam ayat yang ke-27, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Bapak Ibu Saudara, 10 orang pengintai berkata, memang di sana luar biasa. Apa yang dijanjikan Tuhan buat hidup Bapak Ibu Saudara luar biasa. Tetapi seringkali Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak bisa menikmati janji Tuhan? Karena kita berfokus kepada fakta yang kita lihat lebih daripada janji Tuhan yang kita sudah dengarkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, 10 pengintai mereka lebih berfokus kepada fakta. Di sana keturunan raksasa, mereka kuat-kuat. Kita nggak mungkin bisa melawan mereka. Bapak Ibu Saudara, mereka menerima apa yang mereka percayai. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mempercayai janjinya lebih daripada fakta dan situasi yang ada. Ayat yang ke 28, 31 dikatakan, mereka berkata,
Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka lihat membuat 10 pengintai hidup dalam ketakutan, membuat mereka hidup dalam kecemasan. Nah Bapak Ibu, sehingga dikatakan mereka membawa kabar busuk. Kabar busuk adalah kabar yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kabar yang fokusnya kepada fakta yang dilihat. Kabar yang fokusnya kepada apa yang kita bisa lakukan. Mereka berpikir kami nggak mungkin, kami tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka keturunan raksasa. Mereka memakan penduduknya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau hari-hari ini kita fokus kepada janji Tuhan lebih daripada kepada persoalan. Tuhan mau kita fokus untuk menyembah Tuhan lebih daripada kekhawatiran, kecemasan yang sedang kita alami. Tuhan mau kita berfokus untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan lebih daripada kesesakan, kesakitan yang mungkin Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Bapak Ibu Saudara, your focus determine your result. Apa yang kita fokuskan, itulah yang akan kita terima. 10 pengintai fokus kepada apa yang mereka tidak mampu lakukan, dan mereka menerima apa yang mereka percayai, apa yang mereka fokuskan. Nah Bapak Ibu Saudara, tetapi Yosua dan Kaleb di dalam Bilangan 13 ayat 30 ini yang Kaleb katakan. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak. Kaleb menolak apa yang 10 pengintai beritakan. Dia berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat yang ke-9 di Bilangan 14 dikatakan, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Inilah perkataan Yosua dan Kaleb. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Di dalam bahasa Inggris King James dikatakan, for they are bread for us. Mereka itu seperti roti bagi kita. Kita akan telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sebab sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, di tengah goncangan, di tengah krisis yang kita sedang hadapi hari-hari ini, apakah kita percaya Tuhan menyertai kita? Tuhan berkata, jangan takut, percaya aja. Jangan takut dengan virus COVID-19, jangan takut dengan goncangan ekonomi. Percaya aja, di balik ini ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Rancangan Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berfokus kepada kabar baik. Kabar baik adalah kabar yang sesuai dengan firman Tuhan. Kabar baik berfokus kepada janji Tuhan. Kabar baik berfokus kepada apa yang Tuhan sanggup lakukan. Kaleb dan Yosua, mereka berfokus kepada janji Tuhan. Kita pasti akan mengalahkannya. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, karena Tuhan sudah menjanjikannya. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita mengalahkan musuh-musuh kita. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita jangan takut. Mari kita percaya Tuhan yang kita sembah, yang akan menolong kita di tengah masa krisis ini. Kita akan keluar dari masa krisis ini menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita memilih apa yang kita dengarkan, sebab your focus determine your result. Apa yang Bapak Ibu Saudara fokuskan, kalau Bapak Ibu Saudara fokus mendengar kabar busuk, akan menghasilkan pikiran, perkataan, dan tindakan yang salah. Fokus mendengar kabar busuk akan membuat Bapak Ibu Saudara hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Ini waktunya Bapak Ibu Saudara memilih fokus untuk mendengarkan kabar baik. Kabar baik akan membangkitkan iman dan pengharapan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Lihat apa yang terjadi dengan bangsa itu. Bilangan 14 ayat yang pertama dikatakan,
Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara yang nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bayangkan ada tangisan di seluruh bangsa Israel, menangis di padang gurun malam hari itu kepada Musa dan Harun. Ayat yang kedua dikatakan bersungut-sungutlah. Bukan hanya satu orang, semua orang Israel bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini. Mereka lebih memilih mati dibandingkan menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ketakutan membuat kita tidak bisa hidup dan menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang ketiga dikatakan mereka mulai menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk memberikan tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Ada penyediaan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi mereka berkata, mengapa Tuhan membawa kami keluar dari tanah Mesir untuk membuat kami mati di padang gurun ini? Dan dikatakan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang di Mesir? Bapak Ibu Saudara, mereka mulai berpikir secara tidak rasional. Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Mereka pikir Tuhan mau mereka mati oleh pedang. Mereka berpikir Tuhan mau istri dan anak-anak mereka menjadi tawanan. Bayangkan, Tuhan baru membebaskan bangsa Israel. Mereka baru dibebaskan dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan menyediakan yang terbaik buat mereka, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tetapi mereka, karena mereka percaya kabar busuk, itu yang membuat mereka hidup dalam ketakutan dan kecemasan. Bapak Ibu Saudara, berita-berita apa yang kita dengar hari ini? Kalau Bapak Ibu Saudara begitu fokus mendengar berita-berita tentang COVID-19, goncangan ekonomi, itu yang akan membuat engkau hidup dalam kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini engkau begitu penuh dengan informasi. Engkau penuh dengan informasi berita-berita tentang kabar busuk yang membuat kita tidak memiliki space, tempat dalam hati kita untuk menerima revelasi pewahyuan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau penuh informasi atau penuh dengan revelasi? Revelasi menghasilkan aksi, tindakan, dan tindakan menghasilkan transformasi dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, berita-berita apa yang kita dengar? Berita-berita apa yang kita renungkan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, dari perikop ini, yang pertama saya mau sampaikan, kabar yang kita dengar dapat membawa kita hidup dalam kemenangan atau kekalahan. Yang kedua, kabar yang kita bawa dapat membawa orang lain hidup dalam kemenangan atau kekalahan. Saya rindu membawa berita, kabar kemenangan buat Bapak Ibu Saudara, sehingga buat Bapak Ibu saya mendengarnya, imanmu dibangkitkan dan kau hidup dalam kemenangan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kabar yang Bapak Ibu Saudara bawa berkuasa. Saya percaya kabar yang saya bawa ini berkuasa untuk mendatangkan kehidupan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, pada kenyataannya seringkali kabar buruk lebih mudah kita percayai daripada kabar baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Hari ini saya mau mengingatkan Bapak Ibu, mari kita mempercayai kabar baik, kabar yang sesuai dengan firman Tuhan lebih daripada kabar buruk yang hanya sesuai dengan fakta. Percayai firman Tuhan lebih daripada fakta dan situasi yang ada. Yang kelima Bapak Ibu Saudara, peganglah kabar baik sekalipun banyak orang menolak untuk mempercayainya. Sekalipun suara mayoritas berkata lain, Bapak Ibu Saudara, peganglah kabar baik. Yosua dan Kaleb memegang janji Tuhan. Kabar baik akan membangkitkan iman dan pengharapan. Dengan iman saudara menerima semua yang dijanjikan Tuhan. Kaleb dan Yosua masuk tanah perjanjian karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bilangan 32 ayat 11 dikatakan bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hatinya. Mari di tengah masa yang sukar ini kita mempercayai janji Tuhan.
dan mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita, Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara akan menikmati dan mengalami kemenangan sesuai dengan janji firman Tuhan yang diberikan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.